Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sudah memasuki minggu Adventus yang keempat. Setelah kita diberi pada minggu Adventus ketiga dengan berita bersukacitalah, kali ini kita diajak kembali memasuki renungan pertobatan dan keprihatinan. Hari ini saya mengajak kita untuk melihat dua bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 7 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14 dan Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Dalam bagian firman Tuhan ini, yang pertama kita melihat bagaimana percakapan tentang Yesaya memberitahukan akan datangnya anak Allah, Sang Immanuel. Dan dari konteks itu kita melihat bahwa datangnya anak Allah dalam wujud Sang Immanuel, anak Allah ini adalah murni inisiatif Allah. Artinya bahwa Allah tidak menemukan cara lain yang dapat menolong manusia untuk bisa diselamatkan dari segala keterpurukan dosanya. Dan karena itu Allah sendiri yang akan melakukan itu. Tetapi kemudian kita melihat di dalam pembacaan kita yang kedua dalam Injil Matius, kita melihat bahwa dalam rangka pemenuhan rencana Allah itu, maka Allah tidak bekerja sendiri. Tetapi Allah tetap menempatkan manusia sebagaimana ketika Ia menempatkannya di Taman Eden sebagai teman sekerja atau mitra daripada Allah. Dengan jalan Ia memilih Yusuf dan Maria, di mana Maria dipilih untuk mengandung anak Allah yang akan lahir itu. Tetapi persoalannya tentu adalah bahwa Maria belum menikah. Ia baru bertunangan dengan Yusuf. Dan ketika Yusuf mendengar bahwa Maria telah mengandung, dikatakan dalam pembacaan kita bahwa Yusuf merencanakan untuk dengan diam-diam meninggalkan atau memutuskan hubungan dengan Maria. Tetapi Allah sekali lagi menempatkan Yusuf sebagai mitra Allah dengan meminta dalam mimpi agar supaya Yusuf tetap menerima Maria sebagai tunangannya itu, meskipun ia sementara mengandung. Dari dua tokoh Maria dan Yusuf ini kita melihat bahwa dalam rangka karya-karya Allah itu, Allah menempatkan orang-orang untuk berada sebagai orang-orang pilihan Allah, agar supaya maksud dan rencana Allah itu bisa terlaksana. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal itulah maka sesungguhnya saudara dan saya juga dapat menjadi orang-orang pilihan Allah dalam kemitraan untuk mewujudkan dan menjadi alat bagi pencapaian karya-karya Allah bagi dunia ini. Seperti Yusuf dan Maria.
Lalu apa yang dibutuhkan di sana terhadap Maria ketika mendengarkan apa yang disampaikan kepadanya? Ia berjuang untuk menaklukkan segala hal yang hanya berlandaskan pada pikiran untuk menyelamatkan harga dirinya sebagai seorang perawan. Tetapi kemudian ketika ia dipilih oleh Allah untuk mengandung anak Allah itu, ia dengan penuh kerendahan hati menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Artinya Maria sadar ia akan berhadapan dengan konteks kehidupan masyarakat Yahudi yang begitu menjunjung tinggi tentang adat istiadat seorang perempuan dan laki-laki. Dan karena itu jika ia ketahuan mengandung, maka tentu saja penilaian masyarakat Yahudi akan menjadi negatif. Demikian juga Yusuf. Ketika ia telah memilih untuk mencoba meninggalkan Maria dengan diam-diam dengan maksud agar tidak mempermalukan Maria, Allah justru memintanya agar tetap menerima Maria. Perjuangan Yusuf untuk menerima Maria tetap yang adalah tunangannya itu adalah perjuangan juga melampaui batas budaya Yahudi. Sebab tentu saja orang dapat beranggapan bahwa Yusuf adalah pribadi yang tidak berharga dan lain sebagainya. Tetapi dengan kesadaran bahwa demi maksud Allah, segala yang dianggap kerugian itu, seperti kata Paulus, kemudian siap dipikulnya. Ketika saya mengatakan tadi bahwa saudara dan saya bisa menjadi orang-orang pilihan Allah, maka hal yang harus kita buat adalah menerima apa yang Tuhan rancangkan. Meskipun kadang apa yang dirancangkan oleh Tuhan itu membuat kita berada pada titik terendah dalam penghargaan dan pandangan manusia. Tetapi justru karena itulah ia datang ke dalam dunia. Justru karena itulah keselamatan dihadirkan. Dan jika saudara dan saya bisa menjadi orang pilihan Allah dalam rangka mewujudkan rancangan Allah itu, maka di sanalah kita memaknai Minggu Adventus keempat ini. Dan dengan demikian, saya berharap saudara-saudara, pemirsa dapat mengerti dan memahami bahwa saudara dan saya tetap terbuka menjadi orang-orang pilihan Allah untuk karya-karya agung Allah di dunia di mana saudara dan saya berada. Hanya dalam semangat itu, saudara layak memasuki dan merayakan Natal Kristus. Selamat menjalani perenungan Minggu Adventus ini. Dan semoga kita dapat menjadi orang-orang pilihan Allah untuk karya-karya agung Allah bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Seringkali kami dipilih oleh Allah untuk menjadi alat bagi perwujudan rancangan Allah. Tetapi seringkali kami menolak itu Tuhan. Kadang kami lebih mengutamakan diri kami, hormat dan harga diri, bahkan gengsi kami. Tetapi seperti hamba-Mu Maria dan Yusuf,
yang menyerahkan diri penuh bagi perwujudan panggilan Allah itu. Ajarlah kami di sisa dalam perjalanan Minggu Advent 4 ini dapat menjadi pribadi-pribadi yang siap seperti Maria dan Yusuf untuk menjadi alat menghadirkan shalom Allah dan rencana mulia Allah bagi dunia yang Tuhan kasihi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan Minggu Adventus keempat kita. Semoga ini dapat menolong kita untuk semakin mempersiapkan diri memasuki Natal dan menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin.